untuk keberangkatan almarhum Bapak Andrio menuju ke krematorium Eka Praya. Saya undang Bapak Ibu serta saudara-saudari yang berkenan dalam ibadah ini bisa menempati kursi-kursi yang ada di tengah. Terima kasih. Mari kita buka dengan doa. Bapa, pada kesempatan siang hari ini kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan pada kami, sehingga kami boleh menikmati hari ini dalam penyertaan-Mu ya Bapa. Di sepanjang perjalanan kami, mulai saat ini ke depan, kan percaya Kau senantiasa menjagai kami, Kau senantiasa memimpin kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Jikalau pada siang hari ini Kau memberi kesempatan kami boleh bersama-sama dengan keluarga Bapak Andrio, ini semua adalah anugerah-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh bersama-sama dengan keluarga dan semua yang hadir pada kesempatan ini untuk menikmati lawatan-Mu di siang hari ini. Dan biarlah setiap acara pada siang hari ini Kau memakai kami, tim dari pelayanan Betani Indonesia, sebagai alat-Mu, karena kami percaya Kau akan melawat kami semua satu persatu tanpa kecuali di dalam acara pemberangkatan dari almarhum Bapak Andrio. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita segera akan mulai ibadah pemberangkatan untuk almarhum Bapak Andrio. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih. Kita nyanyikan nomor 60. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan mulai sekali lagi dari depan dengan sepenuh hati. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat
Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membekal hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membekal hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Benar Tuhan, di dalam kasih-Mu kami mengalami satu keteduhan. Kami merasakan jaminan yang dari Tuhan nyatakan. Terima kasih, biarkan ucapan syukur pada siang hari ini kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Mari kita sembah. Firman-Mu ya kan amin, aku percaya. Kemenangan surga Kau jamin, aku percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita siapkan hati. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu
Shalom, selamat siang. Hari ini kita akan menyelesaikan prosesi yang terakhir. Kita akan memberangkatkan jenazah almarhum ke tempat kremasi, dan kita sekali lagi di sana akan dilakukan ibadah. Setelah itu dilakukan kremasi, kita sudah tidak melihat beliau lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan dengan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikan antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben Ezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong. Ini adalah kisah Nabi Samuel memimpin perjalanan umat Israel untuk mempertahankan kedaulatan umat Israel dari kuasa bangsa Filistin. Dan di suatu tempat Nabi Samuel dan rombongan itu berhenti membuat evaluasi dan mengakui Tuhan menolong perjalanannya. Demikian juga di dalam perjalanan hidup kita, saudara. Ada momen saat kita itu berhenti dan merenungkan. Mungkin itu entah ditutup tahun, di hari ulang tahun kita. Kita mau berhenti sejenak dan merenungkan, saudara, perjalanan hidup yang kita sudah lalui. Karena perjalanan hidup kita itu memerlukan tujuan yang jelas dan motivasi yang kuat. Kenapa? Firman Tuhan katakan bahwa orang itu disangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Oleh karena itu, saudara, kita perlu tujuan yang jelas. Firman Tuhan di dalam Yohanes 14 dia katakan, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sudah pasti, saudara, kalau kita mau jalan kebenaran, ya ikuti dia. Kalau kita mau jalan menuju kehidupan yang kekal, ya ikuti dia. Jelas, saudara. Dan membutuhkan motivasi yang kuat. Karena perjalanan hidup kita itu bukan seperti kita itu kalau pergi dalam perjalanan. Kita dari Surabaya ke Jakarta, kemudian lewat tol. Lancar. Bukan seperti itu kan. Tidak itu kita mengalami. Kita naik gunung, turun lembah. Jalani bukit yang berkerikil, laut, ada api, saudara, kita lewati. Saudara, oleh karena itu, pada saat kita berhenti, kita lakukan, ada 3 hal yang kita lakukan. Coba kita menoleh ke belakang, perjalanan yang kita sudah lalui. Kalau saya menoleh ke belakang, saya akan mengucap syukur. Tuhan, sudah 62 tahun Engkau sertai dan perjalanan hidup. Tuhan pelihara, dan kami boleh melihat banyak mujizat yang terjadi. Seperti bangsa Israel, ketika dalam perjalanan Tuhan di padang gurun, tidak ada air, berteriak sama Musa. Musa berteriak sama Tuhan, bantu, diperintahkan untuk mengeluarkan air. Ada air, saudara. Ketika dalam perjalanan bangsa Israel minta roti, Tuhan kasih makan. Minta daging, Tuhan kasih burung puyuh. Ada banyak mujizat dalam perjalanan hidupnya.
Saudara, karena itu dalam perjalanan hidup kita kadang kita coba berhenti, saudara, kita toleh ke belakang dan kita boleh melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan kita boleh mengucap syukur. Amin, saudara. Yang kedua, ialah kita boleh menatap ke depan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, saudara, tetap ingat akan janji Tuhan. Tuhan menyertai dalam perjalanan hidup. Ada masa depan di depan kita, saudara. Oleh karena itu, kita harus punya motivasi yang kuat. Dan yang ketiga, coba kita menengadah ke atas. Kita boleh melihat kebesaran Dia, Sang Pencipta yang menciptakan kita. Ada Allah yang menyertai dalam perjalanan hidupmu. Karena itu, saudara, kita jalan bukan asal jalan dan maju, saudara. Coba suatu saat kita berhenti, kita merenungkan perjalanan yang sudah kita lalui. Di sana kita akan bisa mengucap syukur. Percaya, saudara, hidup itu indah. Hidup itu sungguh berharga di mata. Kalau kita jalani perjalanan hidup ini dengan sukacita, tak terasa, saudara. Kita ini salah satu tim dari Betani yang melayani kedukaan. Ada 3 keluarga, Pak Weli bersama istri, Pak Ian Lukas yang di ini bersama istri, dan saya bersama istri. Jadi saya masih kerja dari Kak. Demikian juga dari Karoli. Kita jalani itu dari tugas-tugas yang Tuhan yang diberikan oleh gereja. Tak terasa, saudara, sudah 9 tahun kita melayani. Melayani dengan penuh sukacita. Pak Willy, dia bekerja. Demikian juga dengan Pak Ian, dia tinggalkan ketika ada tugas. Tadi pagi Pak Ian bilang, nanti ketemu ya di Adijasa, saya tak belanja sih di Raden Saleh. Oh iya Pak, siap ketemu. Saudara, karena kita tahu, saudara, apa yang kita punya, harta, rumah, mobil, apapun yang kita punya di bumi, jika pulang tidak ada satupun yang kita bawa. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 14 ayat 13, nggak ada yang dibawa selain jeripaya. Maka usahakan untuk Tuhan, ini akan dibawa. Oleh karena itu, saudara, biar dalam perjalanan hidup kita mau menyisihkan waktu untuk merenungkan. Kita di situ tidak akan mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus yang sudah Kau sertai dalam perjalanan hidup kita sampai hari ini. Saudara, inilah perjalanan hidup manusia. Kita suatu saat juga nanti kita akan berhenti langkah kita, dan kita boleh mengakhiri pertandingan itu dengan baik. Dan siang ini kita mau ikhlaskan kepergian beliau, karena inilah keputusan yang Allah sudah ambil. Percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita,
keputusan Allah itu yang terbaik. Kita hanya melihat sebatas penglihatan kita. Kita bisa memilihkan apa yang disanggup kita, tapi dialah Alfa dan Omega. Dari awal dia akhir dia tahu. Biarlah kebenaran firman ini boleh menentukan hati kita. Dan kita akan berangkatkan almarhum tempat jenazah. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan satu pujian, kemudian kita akan tutup. Kami telah dengar firman Dia, Pak. Biarlah Tuhan Kau teguhkan dalam hati kami, Kau meteraikan dalam hati kami, untuk kami dapat melaksanakan dalam kehidupan kami, Pak. Pimpinlah semua saudara yang ada, Tuhan, Bapak Ibu, terutama untuk Daniel, sang putra ini, Tuhan. Tuhan, berikanlah sukacita, damai dia, Bapak. Bahkan kekuatan daripada ya, Bapak, untuk dia dapat hidup dengan tenang, penuh dengan penyertaan-Mu. Pimpin kami ya, Bapak, sepeninggal daripada almarhum Bapak Hadrio. Kami percaya, Tuhan, pimpin-Mu akan menyertainya ya, Bapak, sehingga dia itu penuh dengan kasih-Mu ya, Bapak. Dan kalau sebentar, Tuhan, kami akan berangkat menuju krematorium Mekapraya ya, Pak.
Tuhan, pimpinlah kami Tuhan, sertai kami, tutup bungkuslah Tuhan dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Setiap kendaraan yang kami naiki ya Bapa, sehingga kami tiba dengan selamat di tempat Dekap Raya, dan kami dapat melaksanakan seremonial yang terakhir. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ya Bapa, hanya dalam tangan kasih-Mu. Biarlah roh daripada Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam kuat persekutuan Roh Kudus yang akan memimpin, membimbing, bahkan memberkati kita semua, mulai daripada siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap orang yang percaya sama-sama berkata amin. Dan mengikuti tradisi saat peti akan bergerak menuju ke ambulan, tidak boleh melihat ke arah peti atau cukup penundukan kepala. Depan ambulan ya, langsung depan ambulan bentar kita foto.